kepada saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya. Selamat berhari Minggu dan juga Happy Chinese New Year kepada Anda yang merayakannya dimanapun Anda berada. Semoga saja damai sejahtera daripada Yesus Kristus menjaga kita masing-masing dimanapun kita berada. Dan juga puji nama Tuhan, kita kembali lagi di dalam online service kita pada hari ini, dan Tuhan telah pertemukan kita kembali. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti online servis kami, selamat bergabung dengan kami. Kalau Anda ingin connect dengan kami lebih lanjut lagi, tinggalkan komen di live chat ini dan kami akan merespon kepada Anda. Ya, sebelum kita mulai ibadah online kita pada hari ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang selalu baik dengan kita, saudara-saudara. Ya, Tuhan Yesus yang selalu setia di dalam kehidupan kita dan juga telah menjaga kita keluar masuk kita dimanapun kita berada. Mari kita mulai ibadah online kita dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Engkau telah mempertemukan kami kembali dalam kasih-Mu, di dalam karunia-Mu, di dalam sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai ibadat kami Tuhan dengan memuji Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tetap memberkati kami dan juga berkati saudara-saudara kami yang baru mengikuti online service ini pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau tetap berkati mereka, sukacita yang melimpah, berkat yang melimpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berkati tim musik pada hari ini Tuhan. Biarlah urapan-Mu tetap penuh di atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah online kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amen dan amen. Shalom. Kita bertemu lagi di dalam ibadah mingguan kita di minggu yang kedua pada bulan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita datang kepadanya, memuji dan menyembah Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita bangkit berdiri. Kita mau membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa-doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita memuji Dia, karena Tuhan adalah kekuatan dan batu perlindungan kita. Dan kita yang dengan percaya kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan masjid
pagi ini di dalam sikap doa kita. Haleluya. Ketika kita menghadapi kehidupan ini, kita diberikan pilihan. Ketika kita tidak mampu, ketika kita tidak sanggup, Tuhan memberikan jalan. Tuhan memberikan jawaban di dalam hidup kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan dapat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, tak tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, ketika janji diberikan kepada Abraham,
janji itu juga diberikan kepada kita. Karena janji itu Tuhan mengasihi kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi memang Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita supaya kita dipulihkan, dilayakkan, dan kita dapat memanggil Dia Bapa kita. Haleluya. Kasih-Mu sempurna di dalam hidup kami. Kasih yang sempurna telah Kau terima dari-Mu, kan karena kebaikanku hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk memanggil-Mu Bapa. Kau biar ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku,
dalam kesusahan kami, di dalam kesakitan kami, di dalam penderitaan kami Tuhan, Engkau ada bersama-sama kami. Engkau tidak membiarkan kami sendirian. Engkau ada di samping kami, berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami. Kiranya penyembahan dan pujian kami berguna untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Berikan kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus, karena Dialah yang layak menerima pujian, kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saatnya untuk kita memberi kepada Tuhan. Dan sebelum itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang masih setia memberi untuk pelayanan Tuhan. Dan mari kita mengucap syukur bersama-sama atas berkat dan kasih karunia Tuhan yang tak terhenti-hentinya di dalam kehidupan kita, dan juga selalu memenuhi apa yang kita butuhkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, atas berkat-Mu Tuhan yang mengalir siang dan malam, yang tak henti-hentinya Tuhan, dan berkat-Mu selalu memenuhi segala kebutuhan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hamba berdoa buat hamba-hamba-Mu yang setia memberi untuk pelayanan-Mu sampai sekarang ini Tuhan. Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati bisnis mereka Tuhan, Engkau memberkati segala aktiviti mereka Tuhan. Dan hamba juga berdoa buat tangan yang memberi pada saat ini Tuhan, hati yang memberi pada saat ini Tuhan. Engkau tetap memberkati mereka Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberian saat ini dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amen and amen. Ada sedikit pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Setakat ini kita hanya boleh memberi melalui ATM, bank in, dan juga transfer online, ya. Dan juga setelah Anda memberi online atau transfer online, kirimkan bukti pembayaran kepada Ibu Hesti, dan juga melalui nomor account yang tertera di layar kaca. Itu saja pengumuman yang saya ada hari ini. Please welcome Pastor Hesti untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati. Shalom, shalom. Selamat pagi kepada seluruh jemaat Glad Tidings dan kepada saudara-saudari yang baru bergabung bersama kami dalam ibadah online pagi ini. Kami mengucapkan selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Dan pada kesempatan ini juga saya mau mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada saudara-saudari yang merayakannya di luar sana. Singing Finder, Gongsi Pacoy. Kiranya keadaan sekarang, keadaan istimewa sekarang yang tidak memungkinkan kita untuk merentas negeri, apalagi untuk pulang ke kampung, ke luar negara, keadaan ini tidak mengurangi sukacita saudara-saudari semua. Sebab sukacita sejati kita ada di dalam Tuhan Yesus. Di mana saja kita berada sekarang ini, kiranya saudara-saudari semua boleh merayakan tahun baru Cina dengan sukacita bersama keluarga tercinta. Baiklah, pagi ini saya akan berkongsi firman Tuhan yang topiknya adalah terhubung dengan Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat yang pertama sampai 8. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati urapi kami, kiranya firman-Mu yang kami baca, yang kami dengar, kami mengerti dan menguatkan kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar judulnya.
Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang terakhir, 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus di sini memberikan gambaran hubungan antara Dia dengan murid-muridnya, orang percaya, seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Kalau saudara-saudari pernah melihat pokok anggur ya, ranting-rantingnya itu akan menjalar, dibuat jalaran, dan buahnya dia akan menggantung. Dan setiap ranting itu bersatu dengan pokok, dia akan berbuah, dia akan tumbuh. Di sini saya ada membawa ranting, tapi bukan pokok anggur, dari pokok anggur, sebab dia ada pokok anggur. Kiranya ini boleh memperjelas kita, sebab firman yang sudah dikatakan Tuhan Yesus, gambaran tentang pokok anggur ini sangat jelas. Ketika saya tadi memisahkan ranting ini dari pokoknya, kehidupan ranting ini sudah berakhir karena dia sudah terpisah dari pokoknya. Begitu baru dipotong, dia masih segar. Lihat, ya, masih segar, masih hijau, ada buah-buahnya, baru saja. Tetapi ini ranting yang sudah 12 jam saya potong, pisahkan dari pokoknya. Lihat apa yang terjadi. Seperti yang Tuhan Yesus gambarkan, pokok anggur dan ranting. Jika ranting terpisah dari pokoknya, ia akan menjadi layu, kering, lalu dibuang, dicampakkan ke dalam api. Seperti inilah gambarannya. Tidak lama lagi ini akan menjadi kering. Bagaimana ranting yang sudah terpisah dari pokoknya ini boleh hidup, boleh berbuah? Untuk hidup saja, bertahan hidup saja, ranting ini tidak boleh, apalagi untuk berbuah. Firman Tuhan Yesus menggambarkan kita adalah ranting-ranting dari pokok anggur. Tuhan Yesus adalah pokok anggur tersebut. Ranting-ranting mendapatkan makanan. Apa yang diperlukan oleh ranting untuk hidup, dia dapatkan dari pokok. Jikalau ranting terputus dari pokok, ranting pasti akan mati. Itulah gambarannya. Kita sebagai orang percaya, jikalau hubungan kita terputus dengan Tuhan Yesus yang adalah pokok, sumber kehidupan kita, kita akan layu, kita akan kering, dan bahkan kita akan mati. Tetapi kenapa? Banyak orang di luar Tuhan Yesus, mereka nampak segar, bahkan hidup mereka berkelimpahan. Ya, secara rohani kita akan mati kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan Yesus. Roh kita akan kering
dan pada akhirnya kita akan mati. Seperti ranting yang diputuskan, yang dipisahkan dari pokok anggur. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 yang sudah kita baca tadi ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu firman Tuhan. Tidak dapat berbuah jika kita tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus. Hidup kita akan sia-sia. Bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan Yesus? Bagaimana kita melekat dengan Tuhan Yesus seperti ranting yang melekat kepada pokok? Kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi kita berkomunikasi dengan Tuhan untuk menjaga hubungan kita tetap erat dan intim dengan Tuhan. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan? Komunikasi pastinya adalah hubungan dua arah. Kita mendengar Tuhan berbicara. Kita mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Jadi, kita harus membaca firman Tuhan setiap hari ataupun mendengarkan firman Tuhan. Dari firman Tuhan itu kita mengetahui apa isi hati Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kita baca ataupun kita dengar, kita mengetahui apa kehendak Tuhan, apa yang Dia ingin kita lakukan. Dan melalui firman Tuhan itu juga Dia berbicara. Dia menyatakan perintah-perintahnya, hukum-hukumnya. Melalui firman-Nya itu juga Dia menyampaikan kepada kita kebenaran tentang kebenarannya, apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang melekat kepada Tuhan, sebagai murid Tuhan Yesus. Kita mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya, membacanya setiap hari ataupun mendengarkannya, dan kita juga boleh berbicara kepada Tuhan melalui doa kita setiap hari. Jadi kita juga perlu berdoa setiap hari, ya, jangan sekali-kali, tetapi setiap hari, bahkan mungkin berkali-kali dalam setiap hari. Melalui doa ini kita dapat memuji Tuhan, meninggikan Dia, memuja-muja Tuhan. Melalui doa kita ini kita juga dapat meluahkan isi hati kita kepada Tuhan, menceritakan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Karena Tuhan, ketika kita berbicara, Tuhan mendengar. Seperti ketika Tuhan berbicara melalui firman-Nya, kita harus mendengar. Melalui doa kita juga, kita dapat menaikkan permohonan kita kepada Tuhan ataupun permintaan kita kepada Tuhan. Ya, inilah komunikasi kita dengan Tuhan. Dan kita harus menjaga dan memelihara ini. Kita harus melakukan ini setiap hari. Sebab hubungan yang baik, yang dapat terjalin erat dan mesra, jikalau ada komunikasi yang baik. Komunikasi dua hala yang baik. Komunikasi yang mesra, yang kerap. Sebagaimana juga hubungan kita antara suami dengan istri ataupun dengan kawan. Jika hubungan kita baik, jika komunikasi kita baik, hubungan pasti akan baik. Hubungan yang tidak ada komunikasi, suatu saat pasti akan terputus. Komunikasi sangat-sangat penting di dalam suatu hubungan. Jadi tidak mungkin kita menjalin hubungan ataupun terhubung dengan Tuhan Yesus kalau kita tidak membaca firman-Nya. Tidak mungkin kita mempunyai hubungan atau terhubung dengan Tuhan Yesus kalau kita tidak berdoa setiap hari.
Ini adalah cara kita untuk tetap terhubung dengan Tuhan Yesus. Sebab begitu kita terputus hubungan dengan Tuhan Yesus, kehidupan itu sudah tidak ada lagi. Kita akan segera layu, kita akan segera kering, dan bahkan akhirnya akan mati. Bagaimana kita akan berbuah? Jikalau kita ingin berbuah, menghasilkan buah, dan buah itu pada akhirnya adalah untuk kemuliaan Tuhan, kita harus terhubung dengan Tuhan. Kita harus melekat dengan Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan devosimu sehari-hari, membaca firman Tuhan, sebab disitulah kita mendengar, peluang kita mendengar suara Tuhan. Peluang kita mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan hari ini kepada kita, apa yang Tuhan ingin lakukan hari ini kepada kita. Itu sebabnya kita harus membaca firman-Nya setiap hari, bukan sekali-kali. Dan juga kita harus memanggilnya, menyembahnya, memujinya, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan setiap hari melalui doa kita, supaya ada hubungan erat dengan Tuhan. Hubungan itu tetap terjaga dan terjalin melalui komunikasi ini. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6, Yohanes 15 tadi yang sudah kita baca, dalam ayatnya yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita akan kering, layu, dan pada akhirnya mati. Hidup kita sia-sia. Kita tidak akan mendapatkan hidup kekal di dalam Tuhan. Kita tidak dapat berbuah. Dan kalau kita tidak berbuah, sudah pasti hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Tujuan Tuhan, hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya kita boleh memuliakan nama Tuhan, kita harus berbuah. Supaya kita boleh berbuah, kita harus melekat kepada Tuhan Yesus. Sebab di luar Tuhan Yesus, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggal waktunya nanti kita mati. Hidup kita sia-sia. Apa tujuan hidup kita sebenarnya? Ketika kita menyatakan kita adalah murid Tuhan, anak Tuhan, tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari kita. Jadi, saudaraku, jika engkau mau tetap hidup berbuah, bahkan berbuah lebat, dan hidupmu memuliakan namanya, mendekatlah dengan Tuhan Yesus. Sebab Dia mempunyai segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup dan berbuah. Terlebih lagi di masa sekarang ini, pandemik yang berkepanjangan sudah menimbulkan banyak kesusahan, menjejaskan kehidupan manusia, bahkan menimbulkan kebingungan di sana sini karena berita-berita yang simpang siur. Banyak kita yang tidak memahaminya. Kita sangat memerlukan kekuatan daripada Tuhan untuk bertahan, tetap hidup. Dan jika melekat kepada Tuhan, tidak mustahil kita bahkan akan keluar menjadi pemenang. Mari saudara-saudariku, kita akan berdoa. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini.
Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami adalah ranting-ranting yang harus menyatu, terhubung dengan pokok. Kami sebagai murid, kami sebagai orang percaya harus senantiasa terhubung, melekat kepada Tuhan Yesus, supaya hidup kami dapat berbuah, bahkan berbuah dengan lebat, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk menjaga, memelihara hubungan kami dengan-Mu, dengan komunikasi kami kepadamu ya Tuhan. Kami mendengar firman-Mu, kami mendengar isi hati-Mu melalui firman-Mu, dan kami juga berbicara kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kami. Biarlah kami dengan setia melakukannya setiap hari ya Tuhan, mendengar firman-Mu, membaca firman-Mu, mendengar suara Tuhan, dan berdoa kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami berdoa juga Tuhan pada saat ini untuk seluruh jemaat Great Tidings, seluruh saudara-saudara kami dimanapun mereka berada pada saat ini, yang menghadapi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang hadir di tengah mereka, Tuhan yang melawat setiap jemaat-Mu satu persatu dimanapun mereka berada, Tuhan yang memberi kekuatan, bahkan damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah keluarga mereka. Cukupkan Tuhan segala yang mereka perlukan. Tuhan yang memelihara hidup mereka. Untuk jemaat-jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang bekerja keluar, Tuhan jaga, melindungi mereka ketika mereka melakukan pekerjaan mereka di luar sana. Mereka terdedah dengan bahaya, mereka terdedah untuk terjangkiti COVID-19. Tuhan memelihara hidup mereka. Bahkan juga anak-anak Tuhan yang tinggal di rumah, bekerja di rumah, Tuhan juga yang memberi kekuatan, memberi kesehatan, memelihara hidup mereka. Tuhan tutup bungkus seluruh anak-anak Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Bebaskan kami daripada yang jahat, bebaskan kami dari COVID-19. Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu, sumber kekuatan di dalam hidup kami, sumber sukacita kami, dan sumber damai sejahtera kami. Tuhan yang akan melimpahkan itu semua kepada kami ketika kami melekat kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan berbuah, kami akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.